Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Ibu doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu terjauh dari virus COVID ya. Jangan lupa 3M-nya ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai membandingkan pecahan ya. Nah, ada dua tanda yang digunakan untuk membandingkan pecahan, yaitu tanda lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Nah, untuk yang lebih kecil tandanya yang ini ya. Yang pertama. Untuk yang lebih besar, yang kedua, dan sama dengan tentu saja yang ketiga. Supaya kalian lebih mudah mengingatnya ya. Lihat. Yang pertama tanda lebih kecil. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, ini artinya kecil. Ya, supaya kalian gampang mengingatnya. Tanda yang kedua, lihat. Ke sini, ya. Artinya seperti huruf B. Besar. Ya. Ingat ya. Ini supaya kalian lebih mudah mengingatnya, supaya tidak tertukar mana tanda yang lebih kecil dan mana tanda yang lebih besar. Mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, membandingkan pecahan. Yang pertama, cara yang pertama adalah dapat dengan menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan luas bagian gambar yang diwarnai. Contoh, gambar yang pertama. Ya. Yang diarsir ada 2. Dan gambar keseluruhannya ada 4. Berarti ini adalah gambar yang menunjukkan pecahan 2/4 ya. 2/4 yang ini. Ya. Kemudian gambar yang kedua. 3/4 yang ini ya. Kalau berdasarkan gambar, jika kalian membandingkan pecahan berdasarkan gambar, kalian lihat saja dari gambarnya. Ya. Dari gambar saja udah kelihatan ya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Maka, kalau menggunakan gambar dapat langsung kalian tuliskan ya. 2/4 lebih apa ini tandanya? Ya. Betul, lebih kecil. 2/4 lebih kecil dari 3/4. Kelihatan ya dari gambarnya juga. Kalau 2/4 itu lebih kecil ya, lebih kecil dari 3/4. Tuh, yang pertama jika menggunakan gambar. Yang kedua, lihat ya. Gambar yang pertama menunjukkan pecahan berapa? Ya, betul. 1/2 ya. Ini gambar yang menunjukkan pecahan 1/2. Yang kedua, ini adalah gambar yang menunjukkan pecahan berapa? 1/3. Nah, dapat kalian lihat, kalian bandingkan ya. Bandingkan bagian yang diarsirnya. Kira-kira lebih besar yang mana? Kira-kira lebih kecil yang mana? Ya, betul. 1/2. 1/2 lebih apa ini? Tandanya
Gitu ya. Berarti gimana? Lebih besar. 1/2 lebih besar daripada 1/3. Kelihatan kok ya dari gambarnya tuh. Yang 1/2 gambarnya lebih besar daripada 1/3 ya. Itu kalau kalian membandingkan pecahan menggunakan gambar. Kalian tinggal lihat saja gambarnya ya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Ya, semoga paham ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang kedua, kalian membandingkan pecahan dapat menggunakan garis bilangan pecahan. Untuk membandingkan pecahan dengan garis bilangan, perhatikan letak dua pecahan yang akan dibandingkan. Yang pertama, pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya, ya. Kemudian, yang kedua, pecahan yang ada di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Ya, kita langsung lihat saja. Nah, ini dia garis bilangan pecahan ya. Lihat, 1/2. Lihat yang pertama. 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Maka 1/2 lebih besar dari 1/3 ya. Yang kedua, 2/5. 2/5 ini terletak di sebelah kiri 5/8. Maka 2/5 ini lebih kecil daripada 5/8. Selanjutnya yang ketiga, 3/6 terletak sejajar dengan 4/8. Maka 3/6 ya, 3/6 ini sama dengan 4/8 ya. 3/6 sama dengan 4/8 ya. Itu jika kalian menggunakan garis bilangan seperti itu ya. Selanjutnya, nah yang ketiga, cara yang paling banyak digunakan ya, yaitu membandingkan kedua pecahan secara langsung. Caranya yang pertama, jika penyebut kedua pecahan tersebut sama, penyebut berarti angka yang di mana? Penyebut adalah angka yang ada di bawah ya. Jika penyebut kedua pecahan tersebut sama ya, jika penyebutnya sama, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Kalian hanya tinggal membandingkan nilai pembilangnya saja. Oke. Yang kedua, jika penyebut kedua pecahan tersebut berbeda ya, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut sampai penyebutnya sama ya. Oke, langsung kita lihat ke contoh soal supaya kalian tidak bingung. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Bandingkanlah pecahan 3/6 dan 5/6. Kalian perhatikan ya. Yang di atas itu namanya apa? Pembilang. Dan yang di bawah adalah penyebut. Tadi sudah dijelaskan kalau kalian mau membandingkan pecahan, jika penyebutnya sama, berarti kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya. Mana penyebutnya? Mana pembilangnya, Bu? Ya, lihat.
Penyebut adalah angka yang di bawah, ya. Berarti yang mana? 6. Ini adalah penyebut. Lihat, penyebutnya sudah sama, ya, sudah sama, berarti tidak usah kalian rubah lagi. Karena sudah sama. Kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya, yaitu angka yang ada di atas. 3 dan 5. 3 dan 5. 3 itu lebih apa dari 5? Apakah lebih besar ataukah lebih kecil? Iya, betul. 3 itu lebih kecil dari 5. Maka dapat kalian tulis, ya, karena penyebutnya sudah sama, maka 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Ya, sampai sini paham? Ya, awas ya, awas, tandanya awas tertukar, ya. Ini lebih kecil, tuh, lebih kecil seperti huruf K, ya, artinya kecil. Oke. Dan lebih besar seperti huruf B, ya, artinya besar. Sampai sini paham ya? Awas tandanya jangan tertukar. Ya, itu. Soal ini adalah contoh soal yang jika penyebut kedua pecahannya sama, jika angka yang ada di bawahnya sama. Bu, bagaimana kalau angka yang di bawahnya berbeda? Ayo kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Untuk menyamakan penyebut, ya, untuk menyamakan penyebut kita dapat lakukan dengan cara dikalikan secara silang. Nah, di sini ada Ibu punya contoh soal. Kalian bandingkan 3/4 dan 2/3, ya. Aduh. Ini tanda panahnya kurang geser sini, nggak apa-apa ya. 3/4 dan 2/3, ya. Oke, perhatikan. Yang pertama yang kalian lakukan adalah dikalikan secara silang. Bu, bagaimana caranya? Lihat. Jangan ketukar ya. Yang pertama adalah angka yang ada di atas dulu, ya. Pembilang dikalikan ke penyebut. Ya, awas jangan tertukar. Jangan sampai yang di bawah dulu, yang atas dulu ya. Ya. Kita kalikan silang. Pembilang kali penyebut, kita kalikan secara silang ya. 3 kita kalikan 3. Kita tulis di sini ya. Dengan sudah 3 dikalikan 3. Ya, awas jangan sampai terbalik ya. Yang kedua baru yang bawah. Yang bawah kalikan ke yang atas. Oke. 4 dikali 2. 4 dikali 2. Ya, sampai sini paham? Kemudian kalian kalikan penyebutnya. Ya. 4 dikali 3 berapa? Betul. 12. 4 kali 3 12. Ya. Sekarang kalian bandingkan 3 dikali 3 berapa? 9. 4 dikali 2 berapa? 8. Ya. Maka ya, kalian sekarang lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama-sama 12.
Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kalian tinggal membandingkan pembilangnya saja, ya. Lihat, pembilang adalah angka yang ada di atas, 9 dan 8. 9 dan 8 lebih besar, 9 lebih besar atau lebih kecil dari 8? Ya, betul. Ya, lihat. Karena 9 per, nah ini jawabannya ya, karena 9 per 12 lebih besar. Mas ya, tandanya jangan tertukar. 9 per 12 lebih besar dari 8 per 12. Maka 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Awas ya, jika penyebutnya sudah sama ya, jika penyebutnya sudah sama, kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya ya. Jika angka yang di bawahnya sudah sama, kalian tinggal bandingkan angka yang di atasnya. Apakah angka tersebut lebih besar ataukah lebih kecil atau mungkin sama dengan, ya. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Bandingkan pecahan berikut ya. Bandingkan pecahan berikut dengan memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Nah, di sini ada 3 per 4 dan 2 per 6. Kita ulangi lagi ya, berarti contoh soal yang tadi. Tadi caranya yang pertama bagaimana? Ya? Ya, betul. Kita kalikan silang dulu. Awas, jangan terbalik ya. Yang atas kali yang bawah dulu. Ya. 3 kali 6. Kita tulis 3 kali 6 ya, per. Sekarang yang kedua, 4 dikali 2, 4 kali 2 per. Kemudian, nah gimana kalau udah gini? Kalikan penyebutnya. 4 dikali 6 berapa? Iya, betul, 24. 24. Lihat. Penyebutnya sudah sama? Iya, penyebutnya sudah sama. Yuk kita bandingkan. 3 dikali 6 berapa? Iya, betul, 18 Bu, betul, per 24. 4 dikali 2, 4 dikali 2 berapa? Iya, 8 per 24. Oke. Karena penyebutnya sudah sama, maka bagaimana? Lihat, penyebutnya sudah sama-sama 24. Kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya. 18 dan 8. Lebih besar atau lebih kecil tandanya? 18 lebih kecil dari 8, betul tidak? Ya, salah. Yang betul adalah 18 lebih apa? Lebih besar daripada 8. Ya. Jadi jawabannya gimana? 18 per 24 lebih besar daripada
8/24. Ya. Yang 18/24 adalah dari pecahan yang 3/4, ya. Dan yang 8/4 ini dari pecahan yang 2/6. Oke? Sampai sini paham? Paham ya? Insya Allah murid-murid ibu pintar-pintar semuanya ya. Ya, mungkin itu pembahasan yang dapat ibu sampaikan ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa sedikit lebih paham ya dalam memahami materi membandingkan pecahan ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Dan jangan lupa ya dikerjakan soalnya. Ada 4 soal ya. Mangga kalian kerjakan. Insya Allah soalnya gampang-gampang ya. Jangan lupa mengerjakannya dengan caranya ya. Jadi tidak langsung jawabannya, tapi dengan caranya ya. Mengerti anak-anak ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kalian harus tetap nurut ya sama orang tua kalian atau dengan kakak-kakak kalian yang sudah mengajarkan kalian. Jangan melawan ya. Mungkin itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.